Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di hari Sabat yang kudus dan suci ini, ketika kita akan beribadah dan kita beribadah di rumah kita masing-masing. Mari Bapak Ibu, kita akan segera mulai ibadah ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di awal bulan Mei ini kita masih melakukan peribadatan minggu di rumah masing-masing, mengingat keadaan Klaten yang masih zona merah dan peningkatan jumlah positif COVID-19. Kami majelis berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Walau tetap jaga jarak, pakai masker bila bepergian, cuci tangan, dan tetap berdoa. Kondisi ini menurut beberapa sumber belum pada puncak pandemi. Kita berharap ini akan segera berakhir dengan keadaan selamat. Semoga vaksin segera dapat ditemukan sehingga garda depan tidak mengalami kondisi panjang perjuangan yang tentu sangat melelahkan. Buat Bapak Ibu Saudara jemaat GKJ Karangnongko yang menjadi tenaga medis di rumah sakit, puskesmas, tetap semangat dan jaga diri. Kami selalu mendoakan panjenengan semua. Mari kita siapkan Bapak Ibu hati dan jiwa kita dalam peribadatan minggu secara sederhana dan penuh keterbatasan, baik di sini di Gereja Pijenan, GKJ Karangnongko maupun Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang ada di rumah masing-masing. Mari kita masuk pada saat teduh. Selesai, kami undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 15 bait pertama dan kedua. Kidung Jemaat 15 bait pertama dan kedua, berhimpun semua. Marilah ibadah di bulan Mei ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Yesus Kristus menerangi kita semua. Amin.
apapun yang terjadi dan kondisi ini belum berakhir, mari kita tetap menyatakan hari-hari yang kita lalui, yang sudah kita lalui dan akan kita lalui menjadi indah seperti kita menyanyikan Kidung Jemaat 395 bait yang pertama dan kedua, betapa indah harinya. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan berdasarkan bacaan leksionari pada hari ini, Minggu Paskah yang keempat, dengan tema bersekutu dengan Sang Pintu. Kita akan membaca dari Injil Yohanes 10, ayat 1 sampai dengan ayat yang 10. Mari kita mempersiapkan hati dalam doa. Saya hantarkan. Tetaplah Engkau berfirman pada kami, dan firman itu menjadi terang bagi jalan kami dan kekuatan dalam setiap langkah kami. Kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan 10 yang demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput.
Pencuri hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Demikianlah sabda Tuhan yang kita sama-sama baca, sama-sama kita dengarkan. Mari kita mencoba untuk memahami perikop ini. Lembaga Alkitab Indonesia secara khusus memberi judul pada perikop ini Gembala yang Baik. Tetapi kalau kita perhatikan dengan sungguh dalam perikop ini dari ayat 1 sampai dengan ayat 30, ada dua peran yang Yesus katakan tentang dirinya, yaitu sebagai pintu kandang dan gembala itu sendiri. Dan pada umumnya saya dan Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak hingga saat ini hanya memahami Yesus sebagai gembala yang baik. Tapi melupakan ada satu peran yang ternyata ada dalam perikop ini, yaitu sebagai pintu. Mari pada pagi hari ini kita bersama-sama melihat peran yang ada itu secara khusus sebagai pintu. Apalagi pintu kandang, ini akan menjadi sesuatu yang mungkin mencoba kok menjadi sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Yesus menjadikan dirinya sebagai pintu kandang. Yang pertama, tentu pintu ini tidak mewah, tidak elit. Bapak Ibu bisa menjumpai jarang, bahkan mungkin tidak ada pintu kandang dari hewan itu terbuat dari kayu jati dan diukir dan diberi slot pintu yang mahal dan gembok yang cukup banyak, yang berbeda dengan pintu-pintu rumah, pintu hotel, pintu kantor dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, yang dilihat ini bukan kemewahannya, tetapi standar keamanan, standar rasa aman yang coba ingin diperhatikan dan dilihat oleh Yesus itu sendiri. Jadi, Bapak Ibu, rasa aman adalah sesuatu yang sangat penting, apalagi pada saat-saat seperti ini, di mana angka kriminalitas itu meningkat cukup tajam. Kadang bahkan ketika kita sudah tertidur, kita akan terjaga atau terbangun hanya untuk memastikan apakah semua pintu, semua jendela sudah tertutup dan terkunci. Yesus dalam hal ini menjadikan dirinya sebagai rasa aman pada kita, tetapi selama kita berada dalam kandang ketika malam tiba. Malam dipahami, disimbolkan sebagai keadaan yang sulit, keadaan yang penuh penderitaan. Itu bisa kita pahami, kita maknai pada saat-saat ini, pada saat-saat pandemi. Kita akan merasa aman dan aman apabila kita mematuhi protokol kesehatan WHO sebagai cara Tuhan yang diberikan melalui tenaga medis pada saat pandemi COVID ini. Karena mereka diberikan pengetahuan, diberikan pengalaman, kemampuan untuk bisa berhadapan langsung dengan COVID-19 ini. Maka saya, Bapak Ibu, yang tidak punya kemampuan dalam hal ini, maka anugerah medis ini menjadi satu-satunya jalan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi, supaya tetap aman, jangan keluar kandang, jangan melanggar protokol yang sudah ditetapkan oleh WHO. Inilah cara Tuhan bekerja
di malam yang sangat panjang bagi kita saat ini. Yang kedua, pintu adalah lambang kesopanan, etika, niat baik. Di mana Yesus bersabda di ayat 1 tentang mereka yang tidak punya niat yang baik atau mereka yang punya niat yang tidak baik, pencuri dan perampok tentu tidak akan melalui pintu. Sejak kecil kita diajarkan etika dan kesopanan untuk uluk salam. Bahkan ketika di jalan kita menjumpai orang yang lebih tua, kita terlebih dahulu memberikan hormat, memberikan uluk salam. Tidak boleh duduk di pintu, tidak boleh masuk rumah melalui jendela. Etika dan niat baik sudah ditanamkan oleh orang tua kita. Itu yang harus kita jaga hingga saat ini, terutama di saat-saat yang sulit seperti ini. Jadi apapun itu dan bagaimanapun keadaan kita tetap harus mengedepankan kesopanan, etika, niat baik di tengah-tengah pandemi yang terus berlangsung. Oleh karena itu, supaya nilai-nilai itu tetap hidup, mari kita bersama-sama menjaga, memperhatikan tetangga saudara kita yang terdampak secara langsung dan tidak langsung. Misalnya mereka yang kena PHK, mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Karena dengan demikian, etika, niat baik, norma yang sudah berlaku di tengah masyarakat akan tetap terjaga dengan baik. Lalu kita memberikan perhatian kepada mereka yang mengalami penderitaan pada saat-saat ini. Karena ketika orang mengalami penderitaan terutama ekonomi, orang akan membabi buta untuk tetap bisa hidup di tengah-tengah kesulitan mereka saat ini. Yang ketiga, pintu itu menuju selamat, padang rumput. Ada ketenangan, ada jaminan hidup, ada ketersediaan pangan, ada waktu untuk bersantai, bersendakuro, bermain di padang rumput itu. Yang kita lakukan adalah tidak hanya diam di kandang, tetapi ketika pintu itu sudah dibuka oleh gembala, kita perlu meresponnya dengan berlari keluar, maju berbuat, berkarya. Tidak hanya tinggal diam di alam pikir, tidak hanya cukup berdoa tetapi juga berkarya. Kedua-duanya menjadi satu hal yang sangat penting. Ketika kita bermimpi, maka wujudkanlah mimpi itu. Ketika kita berangan, maka wujudkanlah angan-angan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sisi lain juga, cara pikir kita bisa menjadikan pandemi yang kita alami saat ini sebagai padang gurun. Ketika kita menemui kebosanan, rasa jenuh, rasa lelah, maka itulah padang gurun dalam hidup kita. Tapi jika kita mampu mengubah cara pikir, cara pandang, dan cara melihat kita pada saat ini, bahwa inilah padang rumput, maka kita akan menikmati, maka kita akan bersuka cita, maka kita akan bersyukur, tetap mempunyai semangat untuk terus hidup di keadaan yang sangat sulit ini. Jadi ini bisa berarti kita perlu mengubah cara pikir kita, cara pandang kita tentang pandemi yang terjadi pada saat ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sedianya ketika waktu normal, waktu-waktu yang lalu dalam persidangan, pada tanggal 17 Mei yang akan datang kita akan melakukan ibadah perjamuan kudus okumene, dan kita sudah meminta bantuan dari beberapa pendeta, termasuk pendeta dari Purworejo, pendeta dari Jatimulyo, pendeta dari GKJ Tulung untuk bisa hadir melayani bersama-sama. Tetapi karena kondisi seperti ini, maka kita membatalkan, meminta menunda mereka untuk melayani kita pada saat ini, dan akan kita minta juga di pelayanan-pelayanan lain waktu. Mari kita tetap melakukan perjamuan kudus seperti yang sudah kita lakukan pada perjamuan kudus Jumat Agung pada bulan April yang lalu. Mari kita melakukan
pendadaran di minggu ini dan minggu tanggal 10 yang akan datang. Demikian. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sakramen perjamuan mengandung maksud. Yang pertama, roti dan anggur yang dalam kondisi pandemi ini bisa diwujudkan dalam bentuk roti atau umbi atau jadah, dan teh atau sirup sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kita sebagai keluarga Allah, meskipun kita tidak bisa bersekutu seperti pada keadaan normal, dan itu terjadi di rumah kita masing-masing, dan kita terhisap di bumi ini sebagai rumah bersama, berjuang bersama untuk kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga, sakramen perjamuan juga merupakan karya Allah supaya kita sempurna dalam keselamatan di surga bersama mereka yang sudah mendahului kita. Yang keempat, sakramen perjamuan juga merupakan pemberitaan tentang kasih sayangnya pada bumi ini, dunia ini, sehingga bumi akan penuh dengan cinta kasih. Marilah kita menguji diri kita masing-masing dengan demikian. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh mengakui keberdosaan kita dan tidak mungkin selamat tanpa Kristus, dengan tetap berbuat baik dari hati, perkataan, tindakan yang tulus sebagai bentuk pertobatan kita. Yang kedua, apakah kita sungguh mewujudkan firman Tuhan dalam alas kasih kepada Allah dengan segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan, dengan keberseraan penuh dan tidak mengandalkan pengertian diri sendiri, sekaligus mengasihi sesama seperti kita menjaga tubuh ini dari sakit, hal yang jahat, dan merawat diri, sehingga ucapan syukur kita lebih bermakna dan bermanfaat bagi kehidupan di sekitar kita. Demikianlah, mari kita mulai melakukan pendadaran di dalam diri kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, mulai pada saat ini. Mari kita berdoa. Hanya syukur kepada Tuhan, kami bisa memaknai kehidupan, dan kami bisa ditolong oleh Roh Kudus untuk dimampukan memaknai kehidupan di pandemi ini sebagai padang rumput, sehingga tetap ada semangat sukacita dan karya kami di tengah-tengah kesulitan hidup. Kami akan mengikuti perjamuan kudus Okumene, hari ulang tahun PGI, di tanggal 17 Mei yang akan datang. Kiranya kami bersama-sama dengan keluarga kami, diri kami, mampu mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami juga berserah supaya Allah memulihkan bumi ini, supaya pandemi ini segera berakhir, vaksin bisa ditemukan. Kiranya Engkau berkati laboratorium tenaga medis yang demikian keras berupaya, berusaha supaya pandemi ini segera berakhir. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk pemulihan ekonomi, untuk psikis kami, dan pasien-pasien COVID-19, supaya Engkau sembuhkan. Engkau juga jagai para medis di tengah-tengah perjuangan mereka, untuk mereka tetap sehat dan tidak tertular COVID-19. Kami berdoa secara khusus untuk mereka yang dalam pemulihan pada saat-saat ini, Bapak Tukyono Saputro, Bapak Mujiono, Bapak Surip, Ibu Sumarti, Mas Janu, Mas Jono, Bapak Dalirin, Bapak Joko Hartono, Mas Slamet, Ibu Wulan, Ibu Setiatmo, Ibu Paidi dalam penghiburan karena ditinggal oleh Bapak Paidi. Kiranya Tuhan menolong keluarga, memberikan semangat bagi Ibu Paidi dan anak cucu. Kami juga berdoa untuk kesembuhan Bapak Suparno, Ibu Sabtolegowo, Mbak Neti, juga berdoa untuk Ibu Harlan, Bapak Ibu Karyono, Mbak Suyat, Ibu Jumina, Ibu Mariati, Bapak Kuat, Mas Teguh,
Ibu Sabar Mas Hardianto. Mungkin di antara kami masih membutuhkan semangat, membutuhkan obat, membutuhkan ketekunan, kesabaran untuk segera pulih. Berkati kami Tuhan. Kami akan mengaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami dalam segala keterbatasan kami. Terimalah dan sucikan. Berkati mereka yang mengelolanya di saat-saat seperti ini. Kau jauhkan dari sakit penyakit dan Kau berkati. Karena dengan menghitung uang, mereka juga berisiko COVID-19. Tetapi kami mohon tetap penyertaan Tuhan untuk mereka juga melakukan standar protokol WHO dan berkat Tuhan menaungi mereka. Terima kasih Kristus, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita aturkan persembahan di awal bulan ini dengan tetap bersemangat menghadapi hari esok. Seperti biasa, persembahan akan kita kumpulkan dan diberi tanggal untuk memudahkan yang mengelola dengan sesuai keikhlasan dan kemampuan kita. Persembahan kita pada hari ini kita dasari dengan firman Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayat 17 dan 18 yang demikian sabda Tuhan. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita akan mengumpulkan persembahan ini dan kita iringi dengan bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 407. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Tuhan Kau Gembala kami. Bersama-sama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita memperbaharui pengakuan iman kita dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri sebagai simbol janji hati kita di hadapan Tuhan. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita undur dari ibadah ini ke kehidupan kita dengan keyakinan akan berkat Tuhan, maka terimalah berkat-Nya. Bagi Dia yang berkuasa menjaga, supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa, sebelum segala abad dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan, bimbing aku.